Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai overview terkait dengan prospektif analisis. Prospektif analisis adalah proses estimasi dan forecast laporan keuangan perusahaan. Jadi di dalam prospektif analisis kita ingin melihat bagaimana laporan keuangan perusahaan untuk tahun-tahun berikutnya. Jadi di prospektif analisis kita fokus pada future plan atau forward looking. Kita ingin melihat bagaimana perusahaan kedepannya dengan strategi yang ada, dengan lingkungan bisnis yang seperti ini, kemudian dengan sumber daya yang sudah ada, ya, kita combine, kemudian kita ingin melihat jadinya laporan keuangannya seperti apa untuk beberapa tahun yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum sampai ke sana, biasanya yang perlu dilakukan adalah analis akan melakukan penilaian terkait dengan lingkungan bisnisnya dan strategi analisisnya. Akan melihat dari si industri analisis, biasanya kita gunakan 5 Porter, 5 Porter faktor yang akan kita identifikasi bagaimana industri yang ada itu dapat mensupport perusahaan dalam menaikkan pertumbuhan perusahaan, dalam mendukung nilai perusahaan, dan bagaimana juga strategi analisis yang ada kemudian yang akan diterapkan itu akan mendukung pertumbuhan perusahaan. Jadi ini akan menjadi hal yang sangat penting di sini, karena ini akan menentukan bagaimana lingkungan yang ada, strategi yang ada itu akan mensupport dalam pertumbuhan perusahaan. Yang berikutnya adalah accounting analysis. Accounting analysis di sini bahwa kita melakukan analisis accounting untuk melihat apakah laporan keuangan yang dibuat itu sudah mencerminkan economic reality. Ada atau tidak accounting risk-nya, ada atau tidak distorsinya. Kemudian kita perbaiki, akan ketemu recasted financial statement. Recasted financial statement itu akan menjadi dasar dalam proses forecasting kita. Setelah itu kita akan masuk ke financial analysis. Di dalam financial analysis kita akan melihat beberapa rasio, profitability, kemudian bagaimana cash flow-nya, kemudian resikonya seperti apa. Dari beberapa hasil financial analysis itu akan kita gunakan sebagai asumsi-asumsi dalam membangun forecast laporan keuangan kita. Apakah kita akan mengasumsikan bahwa net profit marginnya tetap, apakah kita perlu mengubah dividen payout ratio, itu sangat tergantung dari financial analysis dan dari strategi analisisnya. Bagaimana kebijakan perusahaannya, apakah akan mengubah profit marginnya, apakah akan mengubah dividen payout ratio-nya, itu sangat tergantung dari kombinasi financial analysis dan business environment and strategy analysis. Dari 1, 2, dan 3 di sini, maka akan masuk ke dalam prospektif analisis. Itu kita membuat estimasi, proyeksi bagaimana laporan keuangan tahun-tahun berikutnya. Di dalam prospektif analisis itu sebenarnya ada 2 kegiatan. Yang pertama kita menyusun forecast laporan keuangan, yang kedua adalah kita melakukan valuation. Kalau valuation berarti nanti kita ingin melihat berapa nilai fundamental perusahaan, berapa implied value dari perusahaan. Dari hasil valuation nanti bagi investor, bagi calon investor itu akan sangat berguna dalam memutuskan apakah dia mau buy, apakah dia mau hold, apakah dia mau short atau sell. Itu sangat terkait dengan valuation. Berikutnya tadi sudah kita jelaskan bahwa proses forecasting itu dimulai dari analisis bisnis strategi, kemudian dilanjutkan dengan accounting analysis, kemudian juga dilihat dari financial analysis. Dalam bisnis strategi di sini, kita harus tahu
simpulan apakah bisnis dan strateginya itu mendukung atau tidak, support atau resisten. Sejauh mana sumber daya akan mendukung strategi perusahaan perlu kita hitung, perlu kita forecast. Kemudian berapa lama dia akan bertahan dengan strategi sumber daya yang ada. Kenapa? Karena nanti bisa digunakan untuk melihat berapa explicit year-nya. Jadi kalau kita melakukan forecast akan ada 2 tahapan biasanya. Ada yang eksplisit, ada yang terminal di sini. Yang eksplisit biasanya akan digunakan dengan strategi yang sudah diketahui, lingkungan bisnis yang sudah kita analisis, ya. Dan yang terminal biasanya nanti setelah tahun eksplisit itu kondisinya seperti apa di sini. Jadi di eksplisit sini kita akan melihat sejauh mana sumber daya itu akan mendukung strategi perusahaan yang ada, berapa lama dia akan bertahan dengan kondisi seperti itu, dengan sumber daya yang ada, dengan lingkungan bisnis yang ada, dengan strategi yang ada. Ya, kita akan menghitung berapa explicit year yang akan kita gunakan. Kemudian setelah itu baru terminal, karena going concern perusahaan akan diharapkan dia akan terus beroperasi, maka kita perlu menghitung berapa terminal value-nya. Jadi ada 2 tahapan, ada yang explicit dan ada yang terminal. Kemudian forecast yang baik biasanya harus disusun secara lengkap dari income statement-nya, dari balance sheet-nya, dan juga dari sisi cash flow statement-nya. Sedangkan metode forecast ada berbagai macam. Ada yang menggunakan percentage of sales, ini sudah diajarkan di manajemen keuangan. Kita menggunakan trend, kemudian kita menggunakan caranya Pak Levy itu fokus pada operating asset, ya. Kita menghitung dari berapa aset turnovernya, kemudian kita hitung berapa net operating assetnya, kemudian kita estimasi berapa profit marginnya, berapa NOPAT-nya, berapa dividen payout ratio-nya, berapa repayment to debt holder, dan seterusnya. Kemudian complex analysis. Kalau complex analysis di sini biasanya akan melihat dari berbagai faktor baik eksternal maupun internal, biasanya akan disusun menggunakan regresi dan metode-metode statistik yang lainnya untuk menghitung seberapa besar pengaruh dari elemen-elemen yang kita perhitungkan, yang analis perhitungkan, misalnya dari resiko globalnya, kemudian dari pertumbuhan globalnya, pertumbuhan dari sebuah negara, dan lain sebagainya, itu akan dipertimbangkan dan lain-lainnya. Kemudian di sini adalah teknik forecasting, dan ini juga sudah bahas di video yang lainnya terkait dengan bagaimana kita melakukan forecasting menggunakan 11 step, ya, yang ada di bukunya Pak Lepo. Yang pertama adalah forecast sales. Bagaimana kita mengforecast? Apa menggunakan sales growth rates, menggunakan GDP, menggunakan inflasi, menggunakan growth industry. Ada berbagai macam pertimbangan, yang pasti adalah kita menggunakan personal judgment kita, mana yang paling berpengaruh. Biasanya sales growth rates itu akan digunakan untuk yang eksplisit, sedangkan untuk GDP, inflation, growth industry biasanya akan dikombin dalam yang terjadi di sini. Ini biasanya, ya, ini sangat tergantung dengan professional judgment. Kalau sales growth rates biasanya digunakan untuk yang eksplisit, sedangkan kalau yang GDP, inflation, growth industry, dan faktor-faktor lainnya biasanya akan digunakan dalam menghitung terminalnya. Yang terminal growth, ini yang eksplisit growth-nya. Kemudian kalau misalnya kita ingin lebih kompleks, kita juga bisa melakukan forecast pada segmen pendapatan. Misalnya ternyata pendapatannya ada dari berbagai macam, kalau atau dari berbagai negara. Misalnya kita punya sebuah perusahaan, kita melakukan forecast sebuah perusahaan, ternyata perusahaan tersebut itu beroperasi di negara 1, negara 2, negara 3, maka kita perlu memforecast di negara 1 berapa revenue-nya, di negara 2 berapa revenue-nya, negara 3 berapa revenue-nya. Kemudian kita akan hitung masing-masing, kita jumlahkan, atau kita melakukan average. Melakukan forecast pada segmen pendapatan. Perlu mencari 2 growth tadi yang di sini, ya. Ini juga sangat tergantung dengan personal judgment kita. Kalau kita yakin bahwa perusahaan itu akan selalu bisa
bertahan dengan rate yang sama sampai dengan going concern, maka nggak apa-apa kita pakai single rate saja. Tapi ingat, kita harus melihat bahwa pada saat perusahaan itu mendapatkan keuntungan terus-menerus, maka akan muncul pesaing-pesaing baru yang akan menggerus revenue perusahaan. Sehingga perlu dipertimbangkan berbagai macam hal. Selain itu, dalam melakukan forecast sales itu juga bisa kita pertimbangkan hal yang lainnya. Misalnya kita perlu melakukan forecast working capital to sales-nya juga. Kita ingin melihat forecast long term asset to sales-nya, capital structure-nya, dan cash flow forecast-nya. Ini tadi digunakan yang hal-hal di sini. Jadi nanti untuk menyusun berapa persentase working capital to sales. Jadi kalau salesnya sudah kita forecast, maka working capitalnya bisa kita hitung. Long term assetnya juga perlu kita hitung. Struktur capital structure juga bisa kita hitung dan lain sebagainya. Tapi didasarkan pada sel ini seperti kita menggunakan percentage of sales. Yang berikutnya adalah kita melakukan forecast atau dan calculate NOA. Tadi sudah dibahas di video yang lainnya, bahwa asumsi yang sering digunakan adalah bahwa dia cenderung tetap atau nya tetap ya pada saat atau tetap, yaitu atau dihitung dari sales dibagi dengan NOA ya, sehingga setelah kita bisa menghitung atonya, maka kita akan bisa menghitung NOA-nya, yaitu sales dibagi dengan atonya. Untuk mempertimbangkan forecast atonya, kita juga harus mengecek tadi lingkungan bisnis, strategi, kebijakan perusahaan ya, dan sebagainya. Kemudian kita revise sales forecast apabila ada perubahan asumsi. Setelah kita melakukan forecast 1 dan 2, maka ketika ternyata kita masih ragu, kita melakukan perubahan asumsi, maka kita akan mulai lagi dari nomor 1 dan nomor 2. Kemudian yang nomor 4, kita melakukan forecast profit margin dan menghitung NOPAT-nya. Asumsi dari awal PM-nya misalnya kita menggunakan profit margin yang sama dengan tahun yang sebelumnya atau menggunakan average. Atau kita juga bisa mempertimbangkan apakah kita juga perlu mempertimbangkan besaran ROI-nya. Kita juga perlu apakah ROI-nya mau tetap kita jaga sama atau tidak, itu juga perlu kita pertimbangkan. Kita juga bisa melihat dari competitors. Ya, competitors kenapa? Karena kalau kita melakukan profit margin yang besar, maka ada kecenderungan akan banyak kompetitor yang masuk. Mereka akan menggerus ROI kita, akan menggerus profit margin kita. Langkah kelima, kita memforecast other operating income. Fokus pada permanent income. Kenapa? Karena permanent income itu akan cenderung selalu muncul dalam laporan keuangan. Perlu kita pertimbangkan baik permanent other operating income maupun other operating expense. Setelah itu kita masuk ke menghitung free cash flow di sini. Inilah free cash flow for firm ya, ini FCFF. Jadi kalau free cash flow for firm itu adalah sisa cash flow yang ada, itu akan digunakan untuk debt holder maupun untuk equity holder. Kalau yang FCFA itulah digunakan untuk equity holdernya saja. Sekian, nanti untuk menghitung rumusnya juga akan berbeda. Setelah kita menghitung free cash flow yang kita kurangkan dari NOPAT dikurangi perubahan NOA. Jadi dari NOA yang kita hitung di langkah kedua, perubahannya setiap tahun ya, dikurangkan dari NOPAT, akan ketemu free cash flow-nya. Kemudian yang langkah ketujuh, kita akan memforecast berapa dividen payout ratio. Dividen dibagi dengan NOPAT-nya. Dan dividen payout ratio itu cenderung stabil. Namun cek lagi kebijakan manajemen, apa dia mau menaikkan atau tidak. Kalau tidak ada hal-hal tersebut, maka bisa kita asumsikan bahwa dividen payout ratio profit margin adalah tetap. Kemudian yang langkah berikutnya adalah kita menghitung net payment to debt holder. Ya, rumusnya adalah free cash flow dikurangi dengan dividennya. Dari langkah ke-6 dikurangi dengan langkah ke-7, ketemu net payment to debt holder. Kenapa? Karena free cash flow yang ada sudah kita gunakan untuk membayar yang equity, maka sisanya masih untuk debt
holder di sini. Langkah ke-9, kita akan menghitung berapa net after tax cost of debt. Jadi di sini di langkah di sini kita akan menghitung net financial expense after tax dan kita menghitung berapa closing debt-nya. NFEAT atau financial expense di sini ya, adalah cost of debt after tax dikalikan dengan opening balance net debt-nya. Saldo utang awal dikalikan dengan cost of debt after tax-nya. Kemudian closing debt-nya adalah opening debt ditambah dengan NFEAT yang sudah kita hitung di sini dikurangi dengan net repayment yang ada di langkah ke-8. Oke, kemudian yang nomor 10, kita menghitung comprehensive income, yaitu NOPAT dikurangi NFEAT. NOPAT dikurangi NFEAT. Atau operating after tax ya, operating after tax dikurangi finance expense after tax, ketemu net income atau comprehensive income. Kemudian yang langkah terakhir adalah kita menghitung closing equity. Ada dua cara, yaitu NOA dikurangi net debt, yang kedua adalah opening equity ditambah comprehensive income dikurangi dengan dividen. Dua hal di sini nilainya harus sama. Itulah cara atau teknik 11 langkah dalam melakukan forecast laporan keuangan. Untuk yang langkah berikutnya adalah kita melihat dari sensitivity. Jadi kalau kita kembali ke pelajaran manajemen keuangan, ada berbagai macam cara melakukan analisis resiko. Kita bisa menggunakan skenario, kita bisa melakukan sensitivity, dan cara lainnya ya. Kita bisa melakukan beberapa analisis. Di dalam video kali ini ya, kita akan fokus pada sensitivity. Jadi di sensitivity di sini kita ingin melihat berapa perubahan ke dalam forecast laporan keuangan dan valuation apabila kita melakukan perubahan pada key drivernya. Misalnya kita ingin mengubah pada salesnya, berapa growth-nya, kemudian kita ingin mengubah berapa profit margin-nya, kita mengubah berupa dividend payout ratio-nya. Dari situ kita akan melihat seberapa perubahan pada misalnya pada net income-nya, pada valuasi, mana yang paling besar berpengaruh pada valuasi maupun forecast perusahaan. Jadi kita ingin melihat key driver dan berapa besar pengaruhnya pada laporan keuangan maupun dalam valuasinya. Sensitivity di sini biasanya kalau dalam valuasi itu akan digunakan untuk menetapkan berapa target price-nya. Ya, dari varians yang ada kan ada misalnya kita satunya menggunakan pengubahan profit margin, kemudian kita mengubah pada dividend payout ratio, kita mengubah pada growth-nya. Kita melihat dari sana, kita bisa menghitung berapa variansnya, kemudian dari situ kita aplikasikan untuk menghitung berapa target price-nya. Target price untuk kondisi turun, kondisi naik, skenario yang bagus, skenario yang pesimis ya. Kita akan bisa menetapkan berapa target price tersebut. Kemudian kita bisa membandingkan nanti dengan hasil valuasi kita kan. Kita ada valuasi dengan sensitivity pertama, sensitivity kedua, sensitivity ketiga, berapa nilai valuasinya. Kemudian kita bisa menggunakan average atau kita bisa menggunakan pembobotan ya. Kita akan bisa menghitung berapa target price-nya. Berbagai macam cara untuk menghitung target price. Bisa menggunakan pembobotan pada metode valuasinya, misalnya kita mengcombine antara prim, kemudian menggunakan multiple, kemudian kita menggunakan discounted cash flow, kita bobot, kemudian akan ketemu berapa target price-nya. Atau kita menggunakan satu model penghitungan, namun kita menggunakan sensitivity, atau kita menggunakan beberapa skenario ya, nanti akan ketemu berapa target price-nya. Oke, kalau kita melihat di SPI 330 Standar Nilai Indonesia, maka penggunaan metode valuasi ya itu lebih baik apabila digunakan lebih dari satu. Jadi misalnya kita mengcombine antara
DCF ya, discounted cash flow, kemudian kita ditambah dengan market approach, ditambah dengan asset approach, monggo silakan. Bahkan kalau kita melihat dari CFA Institute ya, CFA Institute cenderung akan mengcombine menggunakan DCF atau menggunakan RIM, kemudian dikombin dengan multiple, baik menggunakan multiple PER, multiple PBV, multiple price to revenue, dan lain sebagainya. Kita bobot akan ketemu berapa target price-nya. Untuk lebih jelasnya nanti akan kita bahas di kelas ya. Di kelas ini akan saya tunjukkan bagaimana kita melakukan sensitivity, kemudian kita menentukan berapa target price-nya dari berbagai macam metode. Saya jawaban, terima kasih, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.